Selanjutnya di sini saya akan terakhir yaitu ada modul 3 pengolahan sinyal digital, yang dimana praktikum 1 ini yaitu menjalankan 2 program di bawah ini, lalu disuruh mengamati hasilnya dan buat pembahasan pengertian sinyal kontinu dan sinyal diskrit serta jelas perbedaannya. Oke, sinyal kontinu itu yaitu sinyal yang memiliki nilai pada setiap titik waktu tanpa jeda. Contohnya itu gelombang suara, suhu udara, sinyal listrik, analog. Dan sinyal diskrit yaitu hanya memiliki nilai pada waktu-waktu tertentu. Contoh samplingnya itu contoh samplingnya sinyal diskrit yaitu hanya memiliki nilai pada waktu-waktu tertentu. Contohnya itu sampling suara digital, data sensor diskrit, dan digambarkan sebagai titik terpisah dengan stem, yaitu di MATLAB dia. Oke, ini bisa dilihat. Nah, perbedaan sinyal kontinu itu dan sinyal diskrit, yaitu sinyal kontinu yang memiliki nilai pada setiap titik waktu, dan sedangkan sinyal diskrit itu hanya memiliki nilai pada waktu tertentu. Dan grafik sinyal kontinu itu berupa garis halus. Dalam pemrograman MATLAB, sinyal kontinu umumnya divisualisasikan menggunakan plot. Sementara si diskrit ini, yaitu sinyalnya itu ditampilkan menggunakan stem. Nah, dalam penerapannya itu sinyal kontinu sering ditemukan dalam fenomena alam seperti suara dan gelombang listrik. Lanjut juga yaitu pemrosesan digital seperti komunikasi, data dan sistem komputer. Nah, kedua yaitu sistem pembayaran pinjaman bank dapat dimulaikan sebagai sistem waktu diskrit dengan persamaan beda sebagai berikut. Ini itu contoh-contoh ini. Contoh sistem pembayaran pinjaman bank yaitu dengan variabel y sama dengan n kurang 1 tambah A12y n kurang 1 kurang min xn, di mana bunga per tahun yaitu xn jumlah angsuran per bulan, yn sisa pinjaman setelah bulan ke n. Dan untuk menentukan keluaran yn dapat dilakukan dengan perhitungan secara rekursif sebagai berikut. Nah, yaitu jika penjumlahan y ini notnya, jika jumlah pinjaman y 0 adalah $1.600, US dollar 6.000, bunga per tahun 15%, dan pembayaran angsuran per bulan dolar 150, dan bandingkan bila angsuran per bulan US dollar 300. Nah, di sini langsung tampil yaitu gambarnya itu. Nah, di sini ada dengan angsuran US dollar 150 per bulan. Nah, sisa pinjaman tidak 0 dalam 36 bulan. Artinya masih ada utang setelah 3 tahun. Lalu bunga yang terus bertambah untuk memperlambat pelunasan dengan angsuran US dollar per bulan, yaitu hutang lunas lebih cepat karena pembayaran lebih besar dari bunga yang bertambah setiap bulan. Dan ini menunjukkan pentingnya membayar angsuran lebih besar untuk menghindari pembayaran bunga yang lebih besar dalam jangka panjang. Nah, ini yaitu ada grafik sisa pinjaman per bulan tadi, yang dimana itu bisa kita lihat ini variabel-variabelnya. Oke, bisa di screenshot atau nanti dijalankan di MATLAB. Oke, kesimpulannya itu yaitu pertama, jika ingin melunasi lebih cepat, angsuran per bulan harus lebih besar dari bunga yang terus bertambah. Kedua, pembayaran lebih kecil dari bunga bulanan akan membuat utang bertambah dan sulit dilunasin. Nah, ketiga itu kesimpulannya membayar lebih besar dari minimal yang ditentukan membantu mengurangi total bunga yang dibayarkan. Oke, ketiga itu ada perintahnya, yaitu jalankan program berikut ini untuk pencerminan sinyal. Amati sinyalnya dan berikan pembahasan dari pencerminan sinyal tersebut. Nah, di sini yaitu ada gambar hasil gambarnya, bentuk hasil gambar dari programnya itu. Nah, pembahasan pencerminan sinyal yaitu folding. Di sini ada sinyal asli dan sinyal fault, yang dimana satu pencerminan sinyal membalik indeks waktu dari positif menjadi negatif. Amplitudenya itu tetap sama, hanya urutan waktu yang berubah. Dan teknik ini sering digunakan dalam pemrosesan sinyal digital seperti analisis sistem waktu diskrit dan transformasi Fourier. Kesimpulan, sinyal setelah pencerminan tetap memiliki nilai amplitudo yang sama, hanya urutannya yang dibalik. 2. Digunakan dalam analisis sistem untuk melihat bagaimana sinyal bereaksi terhadap transformasi waktu. Dan keempat, yaitu diberikan sinyal awal X1 sama dengan 1, 2, 3. Kemudian tentukan gambar grafik dari pergeseran kali 2
pergeseran X2 sama dengan X1 N kurang 5. Jalankan program di bawah ini. Amati hasilnya, kemudian berikan penjelasan berdasarkan pengertian pergeseran sinyal. Apakah pengaruh R pada grafik? Nah, ini dia pengaruh R pada grafik. Nah, oke, hasil yang diamati yaitu di dalam program ini akan menampilkan dua grafik dalam satu plot. Yang pertama sinyal asli dalam warna biru B dengan titik di N 012 dan dua sinyal setelah pergeseran dalam warna merah R dengan titik di N 567. Nah, oke. Dan kelima yaitu geserlah sinyal X1 berikut ke dalam bentuk X2 sama dengan X1 N6 X1 102. Oke. Nah, di sini ada tugasnya yaitu hasil yang diamatin yaitu program beberapa kali ucapan sesuai yang diminta pada soal-soal atau perintah-perintah pada artikel ini. Nah, dimana dari sinyal ini dari itu dengan artikel 2 ini saya berdasarkan yang telah saya dapat kita lihat. Nah, bahwasanya sinyal yang tercipta atau grafik yang tercipta dari hasil perekaman suara kemudian dikonversi seperti ini. Nah, itu demikian juga untuk sinyal-sinyal lainnya dengan mengatakan kata satu beberapa kali sesuai dengan perintah. Nah, jadi dapat disimpulkan dari modul 2 praktikum 2 ini ialah pemrosesan sinyal suara ini dapat direkam menggunakan mikrofon dan disimpan dalam bentuk digital seperti telah dilakukan dalam Di sini hasilnya itu yang dimana program ini akan menampilkan grafik masing-masing untuk sinyal A, B, dan C dengan dua plot dan step grafik. Oke, kesimpulannya itu yang saya dapat. 1. Sinyal bergeser ke kanan sejauh 6 satuan waktu. 2. Dalam amplitude tidak berubah, hanya waktu kunculan yang mundur. 3. Menggunakan warna merah R untuk membantu membedakan sinyal asli dan sinyal telah digeser. Nah, di sini ada praktikum kedua yaitu 1.1 yang dimana jalankan program berikut untuk proses merekam dan menyimpan suara dengan mengucapkan kata satu sebanyak kali ucapan. Nah, sini ada bentuk programnya yaitu satu sebanyak kali 5 ucapan. Nah, di sini yaitu kita mengucapkan satu sebanyak 5 kali ucapan, maka akan tampil dia hasil figurnya itu yang dimana dia menggunakan variabel ini. Dan kedua yaitu ada perintah kedua yaitu sebutkan angka 23 kali angka 23 sebanyak 5 kali. Nah, maka hasil yang keluar yaitu figurnya ini. Oke. Lalu praktikum ketiga yaitu pencuplikan dan pengaliasan sinyal kontinu. Di mana di sini disuruh menjalankan program yang dimana programnya itu untuk mencari jumlah titik pencuplikan dan waktu sinyal berjalan. Nah, analisis kodenya itu yaitu frekuensi sinyal F sama dengan 1000 F. Ini frekuensi sinyalnya, frekuensi samplingnya itu Fs 8000 frekuensi sampling sama dengan 8000 frekuensi sampling sama dengan 8000 Hz, dan periode sampling TS sama dengan satu frekuensi sampling sama dengan 0,000125 TS sama dengan frag 1 Fs sama dengan 0,00125 TS sama dengan Fs 1 sama dengan 0,00125 S. Nah, lalu jumlah sampelnya itu NS sama dengan 512 NS sama dengan 512 NS sama dengan 512. Nah, waktu pencuplikannya itu T, ini dia T 0 TS, 2 TS, sampai seterusnya, sehingga di terakhir yaitu TS sama dengan NS min 1, T sama dengan 0 TS 2 TS. Nah, TS NS min 1, T sama dengan 0 TS 2 TS sampai dengan TS NS min 1. Sinyal yang dicuplik sama dengan X sama dengan sin
2V FTX sama dengan min sin 2 min V FTX sama dengan sin 2V FT. Oke, itu interpretasi hasil plot yang dimana frekuensi pencuplikannya bisa kita lihat, yaitu lalu ada jumlah titik pencuplikannya. Nah, lalu ada waktu sinyal berjalan. Nah, kesimpulannya yaitu frekuensi pencuplikannya Fs sama dengan 8000 Fs sama dengan 8000 Fs sama dengan 8000 Hz, itu dia cukup tinggi. Karena apa cukup tinggi? Karena kita bandingkan dengan frekuensi sinyal F, yaitu sama dengan 1000 F sama dengan 1000 F sama dengan 1000 Hz, sehingga hasil pencuplikannya ini akurat tanpa distorsi aliasing. Oke, jumlah sampel lalu kedua yaitu ada jumlah sampel 512 itu si 512 ini cukup untuk menampilkan sinyal dalam rentang waktu 63963 milisecond. Nah, sehingga beberapa periode sinyalnya ini dapat diamati dengan jelas. Lalu ada plot yang dimana plotnya ini akan menghasilkan menunjukkan si gelombang sinus ini. Lalu si gelombang sinus ini akan menampilkan gelombang yang mulus karena cuplikannya dilakukan dengan frekuensi yang memadai. Lalu di sini ada untuk mengulangi percobaan pada nomor 1 dan mengubah Fs sama dengan 4000 Hz dan F1200. Nah, di sini ada gambarnya 4 Fs sama dengan 4000 Hz dan F1200. Nah, di sini ada yaitu bisa kita lihat untuk menganalisis perubahan parameternya dengan menggunakan variabel atau bentuk programnya, frekuensi sinyal dan frekuensi sampling ini. Nah, di sini ada kedua analisis aliasing. Ini dia bentuk programnya. Lalu perbandingan dan percobaan awalnya, ini ada bentuk programnya. Dan pada percobaan ini akibat aliasing sinyal tampak sangat berbeda dari hasilnya, bahkan mungkin hanya tampak sebagai garis lurus jika aliasing sempurna terjadi. Lalu sini kita disuruh yaitu untuk menjalankan program di bawah ini, lalu kita disuruh mengamatin. Nah, di sini sudah ada tersedia gambar, yaitu kita analisis terlebih dahulu, di mana yang pertama itu variabel bersama sinyal. Karena di sini ada sumber waktu kontinunya. Nih. Lalu waktu dengan terperkecil untuk menggambarkan sinyal secara halus. Oke. Nah, di sini ada plot. Di mana plot ini sinyal merah X1, sinyal hijau X1 dan sinyal biru titik biru X. Itu dia X ya. Dan pengamatan aliasingnya itu di sini fenomena aliasing terlihat di grafik. Inilah bisa kita lihat ya. Bisa dilihat itu lalu kesimpulannya itu yang kesimpulan saya dapat dari praktikum 3, pertama aliasing menyebabkan dua sinyal berbeda tanpa identik setelah pencuplikan. Kedua, sinyal X2 hijau memiliki frekuensi negatif min 7/8, tetapi setelah pencuplikan terlihat seperti X1 1/8. Ketiga, yaitu kesimpulan saya dapat grafik titik biru menunjukkan bagaimana pencuplikan hanya menangkap sampel dari sinyal asli. Keempat, teorema Nittis yaitu membuktikan bahwa jika frekuensi sinyal melebihi setengah dari frekuensi sampling, maka sinyal akan terlihat ke dalam rentang yang dapat diamati sehingga menyebabkan aliasing. Keempat, di sini kita menyuruh keempat yaitu disuruh menjalankan program di bawah ini. Oke, kita lihat untuk mengamati hasilnya itu ya di sini ada analisis program. Nah, analisis program ini yang digunakan yaitu pertama parameter yang digunakan ada amplitudo sinyal, rentang waktu kontinu, frekuensi sinyal, dan sinyal kontinu. Proses samplingnya itu digunakan variabel atau bentuk programnya, periode sampling, frekuensi sampling. Waktu diskrit yang diambil, inilah dia waktu diskrit yang diambil. Lalu sinyal setelah sampling, diskrit, ini dia. Nah, nanti hasilnya itu diplot. Kenapa diplot? Karena menggunakan plot ini untuk sinyal kontinu sangat penting ke si merah dan stem untuk sinyal diskrit biru. Nah, lalu kita mengamati grafiknya ini. Sinyal kontinu atau merah yang dimana grafiknya ini adalah sinyal asli sebelum sampling dengan resolusi tinggi. Lalu terlihat sebagai garis halus dan berkelanjutan. Dua, sinyal hasil sampling biru menggunakan stem yang dimana titik-titik diskrit diambil dengan interval waktu. Ini dia.
Sinyal diskrit ini adalah representasi dari sinyal asli yang telah dicuplik pada waktu tertentu. 3. Hubungan antara FSF, SFS, dan FFF. Karena frekuensi samplingnya 10 Hz, jauh lebih besar dari frekuensi sinyal, hasilnya titik-titik yang diperoleh dengan stem masih cukup untuk merepresentasikan bentuk asli sinyal. Nah, lalu pembahasan sampling sinyal kontinu. Yang pertama, sampling cukup tinggi, Fs sama dengan 10, ini dia. Fs sama dengan 10 Fs sama dengan 10 Fs, 10 Hz lebih besar dari 2 kali frekuensi sinyal. Oke. Lalu titik hasil sampling cukup padat sehingga bentuk sinyal asli masih dapat dikenalin. Nah, di sini kesimpulan saya dapat yaitu sampling dengan Fs sama dengan inilah dia, Fs sama dengan 10 Fs, 10 Fs sama dengan 10 Hz sudah cukup untuk menangkap informasi dari sinyal dengan F2, F2, 2F, 2 Hz tanpa asing. Oke. Di sini yaitu praktikum 4 DFT dan FFT. Di sini yaitu ada kegiatan praktikumnya, yaitu jawabannya di sini. Ya, ada, bisa kita lihat gambarnya. Dan kedua, sini ada, kita bisa lihat gambarnya. Oke, sini ada gambarnya. Nah, di sini juga ada gambarnya setiap soal. Oke. Nah, di praktikum kelima yaitu ada tapis analog dan digital. Yaitu di sini menyuruh tuliskan program berikut untuk menulis. Oke. Oke, baiklah, di sini saya akan melanjutkan di modul buku 2, yaitu di modul praktikum 1. Ini terlihat ini modul 1 yaitu pembangkitan sinyal, yang dimana penugasannya itu yaitu buatlah program menggunakan M-file untuk membangkit gelombang AM dan on-off keying. Oke, di sini akan saya masukkan dulu terlebih dahulu penugasannya itu. Yang pertama, membuat program menggunakan M-file untuk membangkitkan gelombang AM dan on-off keying. Oke. Nah, ini dia sudah ada parabel atau bentuk codingannya. Untuk programnya inilah dia, gelombang AM, bisa kita lihat, dan di sini ada juga on-off keying. Ya. Nah, kita run section, maka hasilnya ini akan tampil di figur. Oke. Ini gambar. Oke. Di sini amplitudonya, amplitudo AM, ini time-nya yaitu second ya. Ini on off keying atau OOK, time ini atau second ya. Oke. Ya, di sini. Oke. Jadi disinilah jawaban saya, yaitu hasil gambar dari gelombang AM, dan ini hasil gambar dari gelombang on off key. Oke, kita lihat lagi untuk penugasan nomor 2, yaitu di sini disuruh untuk memodifikasi program pada bagian 4A dengan amplitudo 1/2, 1/3, 1/4, dan 1 seterusnya sampai dia 1/20. Nah, frekuensi sinyal-sinyalnya itu berubah seperti deret hitung F, 2F, 3F, 4F,
sampai seterusnya yaitu 20 sampai di titik 20F, sinyal apakah yang muncul? Oke, di sini ditanya yaitu sinyal apakah yang muncul. Nah, oke, kita akan ke MATLAB. Nah, oke, ini dia. Nah, di sini bentuk codingannya itu saya memasukkan untuk memodifikasi program dengan amplitudo dan frekuensinya, Bu. Untuk merubah frekuensi yaitu dengan menggunakan CLC yaitu clear. Nah, dan sini tuh FS itu frekuensi samplingnya itu 1000 dan frekuensinya 4. Oke. Nah, di sini amplitudenya itu sesuai yang diminta ya. Amplitudenya itu sesuai aturannya itu yang tadi yaitu 1/2, 1/3 sampai seterusnya itu 1/20. Nah, frekuensi deretnya itu sesuai aturan F 2F sampai seterusnya 20F. Y sama dengan Y amplitudo, si sin amplitudo kali sin kali buka kurung di dalam kurung yaitu 2 kali V kali frekuensi kali time. Oke. Nah, di sini yaitu figur itu untuk membuka plot. Tuh, yaitu di sini itu kita run section. Maka akan tampil yaitu gambar dari superposisi gelombang sinus dengan amplitudo dan frekuensi berubah. Di sini itu ada amplitudonya di 1.5 dan time s-nya yaitu second. Oke. Dan ya di sini yaitu di sini dia inilah hasil modifikasi dari fungsi program dengan amplitudo 1/2, 1/3, 1/4 dan 1/20. Nah, frekuensi sinyal-sinyalnya itu berubah seperti dihitung F 2F, 3F, 4F sampai 20F. Nah, di sini yaitu 3.1 sinyal amplitudonya berubah dengan kelipatan genap hingga sinyal dengan frekuensi 40 kalinya. Dan inilah dia hasilnya, yaitu sinyal dan amplitudonya berubah dengan kelipatan genap sinyal dengan frekuensi 40 kalinya. Nah, di ini modul 2 yaitu sampling dan aliasing. Nah, di sini untuk kita disuruh menjelaskan perbedaan masing-masing hasil tampilan pada tiap langkah percobaan dan disertai gambar. Baiklah, di sini yaitu saya akan melanjutkan modul praktikum yang di modul 2 yaitu sampling dan aliasing, yang dimana di sini ada langkah percobaan yaitu kita ikuti saja. Nah, di sini disuruh kita M.A mengetik instruksi berikut ini dalam M-file editor. Oke, kita ketik saja. Nah, di sini sudah saya pindahkan. Itu kita tinggal run section aja, run section. Oke. Maka akan muncul figur nanti sahabat. Ya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini figur 1. Oke, nanti dia sesuai di ini. Nah, ketika program nanti ini dijalankan, maka akan tampil gambar berikut ini. Nah, kan sesuai dia. Sinyal 1 Hz disampling dengan frekuensi 100 Hz. Nah, inilah dia si sinyal frekuensi sampling itu yang sinyal 1 Hz disampling dengan frekuensi 100 Hz. Oke, di sini ada poin kedua yaitu ubahlah program di atas dengan mengganti nilai fs 50, 25, 10, 5 dan 3 Hz. Kemudian amatilah masing-masing perubahannya. Nah, tunggu, kita hapus dulu di figur 1, figur 2-nya. Nah, sini kita akan di sini sudah saya masukkan bentuk program atau bentuk codingan untuk perintah poin B atau instruksi poin B. Nah, kita run section saja.
Nah, di sini akan muncul dia sintetis dengan 19 komponen. Nah, di sini amplitudo dan ini waktu atau second. Oke, baik. Di sini kita langsung saja yaitu aliasing. Nah, di sini ketuklah instruksi editor. Oke. C. Sebentar. Nah, start itu trofi. Nah, terus sabar. Oke, salah guys, sabar. Nah, oke. Iya, aku mau abang tuh. Oke, baiklah, di sini akan saya masukkan bentuk programnya atau bentuk codingannya. Nah, kita run section saja. Nah, ini dia bentuknya. Nah, ini bentuknya yaitu gambar sinyal sinus 1 Hz disampling dengan frekuensi 20 Hz. Nah, oke. Nah, di sini kita di poin B yaitu mengubah program di atas dengan mengganti nilai F 25, 10, 15 dan 18 Hz dan kemudian amatilah masing-masing perubahannya. Oke. Ini nilai fs nilai fs 25 nilai f bukan fs, sorry. Oke. Nilai f nya itu nilai f 18 Hz. Oke. Oke, di sini yaitu mengubahlah program dan mengganti nilai F yaitu 2, 5, 10, 15 dan 18 Hz. Kemudian amati masing-masing perubahannya. Oke. Di sini kita sudah ada program yaitu untuk program untuk menjalankan poin B tadi ya. Nah, ini dia yaitu si F sama dengan 2 Hz. Amplitudonya bisa dilihat, time-nya ini F 10 Hz dan F 18 Hz dan F 5 Hz dan F 15 Hz. Oke. Oke. Nah, kita lanjut yaitu di nomor 3 sampling sinyal jamak. Di sini poin A, ketiklah instruksi berikut dalam M-file editor. Nah, kita salin. Nah, nanti perintahnya itu ada ketika dijalankan programnya ini akan muncul gambar berikut yaitu gambar sinyal jamak. Spektrumnya lebih dari satu frekuensi. Oke, di sini sudah ada. Nah, sabar kita sesuaikan dulu bentuk ikannya apa pas tadi. Oh, ya.
lepas. Oh ya, kita ya. Ntar. Sebentar. Kita akan ubah ini. Oke. Sabar. Nah, ya, tidak apa-apa, kita run section saja. Sabar. Kita hapus dulu gambarnya ini. Sebentar. Nah, di sini akan muncul yaitu 5. Inilah dia. Gambar sinyal jamak tersebut. Setelah dapat gambar sinyal jamak, yaitu ketiklah program berikut dalam mFile editor. Kita masukkan saja langsung ke MATLAB. Nah. Oh, sabar. Kita masukkan lagi di sini. Mesin. Oke. Lagi perintahnya kita lihat. Oke. Masih 2 buku. Belum 3 buku. Nah, di sini terangkan saja. Nah. Saya lanjutkan lagi, yaitu sini pengaruh fs terhadap rekaman suara. Yaitu poin A, suruh siapkan sumber suara, misalkan musik dari handphone yang dekatkan ke mikrofon. Kemudian ketiklah instruksi berikut pada command window, yaitu fs sama dengan 44.000, y warp record 15 fs ent 16. Tunggulah hingga kursornya muncul di command window MATLAB. Kemudian ketik instruksi berikut wavefly y, fs. Oke. Di sini saya mengambil lagu Twinkle Twinkle Little Star, yaitu C G A A G. Nada-nada dasarnya kita lihat C sama dengan sin. Ini saya ambil C G A F E D. Nah, di sini kan kita run section saja. Nah, dia akan muncul lagu ini. Oke, sudah. Maka sini yaitu lakukan langkah-langkah seperti 31 fs mengubah 3200, 100 dan 500, kemudian kita masing-masingkan suara dan simpulkan. Oke. Oke. Nah, di sini tugasnya itu jelaskan perbedaan masing-masing hasil tampilan pada tiap langkah percobaan. Penjelasan disertai gambar. Oke. Dan di sini saya akan menjelaskannya, yaitu yang saya dapat perbedaan masing-masing hasil tampilan pada tiap langkah percobaan, yaitu yang dimana nah, sini yaitu saya dapat yang dimana ada tampilan
plot sinyal discrete, yang dimana yaitu fs-nya itu 900 Hz. Oke, 900 Hz. 5. Nah, ini tunggu. Nah, ini yaitu fungsi fs ini yaitu 100 Hz, dan terdapat 100 titik sampel dalam interval 0 hingga 1 detik, yaitu fungsi stir. Fungsi stir ini menampilkan sinyal dalam bentuk tangga step plot, sehingga step nilai sinyal ditampilkan sebagai blok datar sampai ke titik berikutnya. Oke, B yaitu dikit lagi yaitu fs. Nah, di sini ada clear. Ini fs 20. Oke, ini bisa kita lihat clear fs 20 t 0:1, fs banding 1, f1 sin 2 kali p kali t. Oke, di mana hasil terdapat ini yaitu 20 titik sampel. Oke, di sini yaitu fs. Di sini ada f, yang dimana oke. Nah, ringkasan yang saya dapat yaitu dari 2.5, yaitu ringkasannya adalah plot sinyal discrete stir, yaitu semakin rendah nilai fs, tampilan sinyal menjadi semakin kasar atau terdiskretasi karena jumlah titik sampel yang berkurang. Sintesis beberapa sinusoidal itu dengan fs tinggi, penjumlahan komponen sinusoidal dapat divisualisasikan dengan lebih halus. Oke, pengrekaman suara yaitu kualitas rekam sangat bergantung pada nilai fs. Semakin tinggi fs, semakin banyak informasi, frekuensi yang ditangkap, dan kualitas suara dihasilkan semakin baik. Oke. Nah, di sini ada di sini yaitu modul perhatian 3. Buatlah program M-file untuk membagikan nada panggil nomor HP masing-masing. Ubah frekuensi sampling menjadi up down sampling, amati perubahan nadanya. Buatlah itu di sini yaitu gambarnya untuk membangkitkan nada panggilan nomor HP masing-masing dengan mengubah frekuensi sampling menjadi up dan down sampling. Oke. Sabar. Oke. Dari situ tadi dapatkan. Nah, terus kedua yaitu langkah percobaannya itu efek sampling fs 2 kali fi. Nah, ketujuan seterusnya dan membagikan DTMF tombol 1. Oke. Oke, di sini untuk membuat program kan ada panggil nomor HP. Nah, sabar, besar saja. Nah, di sini yaitu ada sampling frekuensi fs default sama dengan 8000. Nah, di situ yaitu ada DTMF frekuensi low dan high. Nah, di sini yaitu ada DTMF mapping for digital. Maka kan gambarnya akan muncul. Oke. Nah, itu gambarnya membagikan nada panggil nomor HP masing-masing dan mengubah frekuensi sampling menjadi off down sampling.
buatlah program M-File, membagikan satu full lagu, pilih sendiri lagu yang Anda buat, sesuaikan frekuensi sehingga menjadi jelas didengar. Nah, di sini yaitu saya mau ngambil yaitu lagu Indonesia Raya dengan membuatkan nadanya itu C, D, E, F, G, A, B, C5, D5, E5, F5, G5. Nah, di sini notasi lagu Indonesia Raya akan terlihat. Oke. Nah, di selanjutnya yaitu modul praktikum 4. Oke. Tugasnya yaitu diberikan dua buah sinyal diskrit sebagai berikut ini: XNT sama dengan 10342, XN2 12411. Tampilkan hasil sinyal menggunakan MATLAB untuk poin A yaitu ini dia hasilnya poin A, di mana definisi sinyal diskritnya itu XN sama dengan 10342, sinyal asli XN. Oke, pergeseran sinyal XN41 itu, maka di variabel itu ada NS shift, yaitu sama dengan N tambah 4. Yang dimana N tambah 4 itu untuk menggeser indeks. Nah, plot hasil pergeserannya itu stem, XNL, display name, all count. Oke, stem NF shift-nya itu di sini stem and shift XNL RO display no all out. Nah, di sini yaitu ada langkah yaitu label dan membuat judul grafik. X label N untuk membuat label dan judul grafik, X label N, Y label amplitudo. Nah, maka setelah kita memasukkan label dan judul grafik, maka kan kita run select section. Pergeseran sinyal XN1 ke X yaitu dengan gambar amplitudo nya dapat kita lihat XN1 XN tambah 4 1. B XN kurang 4 2. Oke. Nah, definisi sinyal diskrit yaitu XN2 2411. Nah, maka di sini itu sinyal aslinya. Nah, sumber waktu sinyal N sama dengan length XN2 min 1. Pergeseran sinyal XN4 XN min 4 2 yaitu sama dengan N min 4. Nah, plot hasil pergeserannya itu stem N XN2 display name X all on. Nah, maka kan muncul gambar yaitu pergeseran sinyal tersebut XN2 ke XN min 4 2. Nah, di sini yaitu poin C hasil pencerminan dari sinyal XN1 dan XN2. Nah, di sini akan tampil yaitu pergeseran sinyal XN2 ke XN min 42. Oke. Yang dimana definisi XN2 nya itu 2411 sinyal asli XN2. XN2 yaitu SN0 length XN2 min 1 yaitu sumber waktu asli. Oke. Hasil penjumlahan dari sinyal XN1 dengan XN2. Definisi sinyal diskritnya itu XN1 10342. Oke. Maka gambar yang muncul penjumlahan sinyalnya itu XN1 dan XN2 ini. Sesuai ya. Oke. Di sini poin E yaitu hasil pengalihan dari sinyal XN1 dengan XN2. Maka di sini ada bentuk codingan yang saya masukkan. Hasilnya itu hasil pengalihan dari sinyal XN1 dengan XN2. Oke, XN1 10342, XN2 2411. Nah, L1-nya itu LN length XN1, LN L2 itu length XN2 untuk menyamakan panjang sinyal. Oke, perkalian sinyalnya itu X mult sama dengan XL padded dan kali XN2 XN2 padded. Nah, maka di sini plot hasil perkaliannya itu N0 sama dengan max L min 1 yaitu sumber waktunya. Maka hasilnya ketika di run selection
maka terdapat perkalian sinyal Xn1 dan Xn2. Baiklah, kali ini di sini saja saya ingin menunjukkan hasil penugasan saya di buku 2. Sekian dan terima kasih.